Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 270 ya, 270. Pokok bahasan 270 adalah transformasi kalimat fi'liyah akan dari positif ke negatif. Transformasi kalimat fi'liyah akan dari positif ke negatif. Nah, mari kita luruskan dulu beberapa istilah ya, beberapa istilah. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu dibagi ke dalam kalimat nominal. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat verbal. Verb itu kata kerja, fi'il ya. Fi'il. Jadi kelihatannya kalimat fi'liyah itu punya kesamaan dengan kalimat verbal ya. Tapi tidak sama. Ini dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia. Kalimat nominal adalah kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Misalnya Ali seorang guru. Seorang guru. Jadi subjeknya Ali, predikatnya seorang guru. Predikatnya bukan kata kerja kan? Seorang Ali itu, seorang guru. Oleh karena itu kalimat Ali seorang guru dinamakan kalimat nominal dalam bahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Inggris juga begitu. Cuma dalam bahasa Inggris ada nama lain untuk kalimat nominal ini, kalimat eksistensial ya. Kalimat eksistensial. Kalimat ekuasional ya. Kalimat ekuasional ya. Equational sentence, kalimat equational. Kemudian kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya kata kerja. Misalnya Ali sedang mengajar. Ali sedang mengajar. Ini subjek, ini predikat. Predikatnya kata kerja toh, sedang mengajar. Oleh karena itu kalimat ini dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris dinamakan kalimat verbal. Ya. Nah, sekarang bahasa Arab. Mari kita lihat bahasa Arab. Bahasa Arab kalimat itu ada dua juga seperti ini. Yang pertama dinamakan kalimat ismiyah. Ismiyah. Ismiyah itu sebetulnya mirip nominal. Nominal itu bukan kata kerja, isim. Ya. Kemudian kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Nah, ini yang sedang kita bahas ini. Kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah adalah kalimat yang berstruktur subjek predikat. Ya. Subjek predikat. Ali seorang guru. Ini subjek, ini predikat. Berarti Ali seorang guru itu kalimat ismiyah. Kemudian Ali sedang mengajar. Sedang mengajar. Ali itu subjek, sedang mengajar predikat. Ini juga kalimat ismiyah. Oleh karena dia berstruktur Ali sedang mengajar. Nah, kalimat fi'liyah adalah kalimat yang berstruktur kata kerja, berstruktur kata kerja plus subjek. Ya. Plus subjek. Jadi kata kerja itu dimunculkan di depan. Nah, misalnya sedang mengajar Ali. Sedang mengajar Ali. Ini kata kerja dah. Ini kata kerja, kemudian baru diikuti oleh subjek. Ali. Jadi kalimat semacam ini dinamakan kalimat fi'liyah. Fi'liyah.
Dengan kata lain, kalimat itu fi'liyah apabila awalnya itu kata kerja, awalnya fi'il. Nah, kalimat itu ismiyah apabila awalnya itu bukan fi'il. Ya, kata kerja, kata benda. Ya, al itu kata benda kan? Nah, ini dinamakan kalimat ismiyah. Ya, kalimat ismiyah. Nah, dalam bahasa Indonesia, Ali sedang mengajar itu kalimat verbal. Tapi dalam bahasa Arab ini kalimat ismiyah. Oleh karena dia berstruktur subjek predikat. Oleh karena awalnya itu bukan kata kerja Ali, ya. Nah, itu dulu informasi awal yang perlu diinikan. Oleh karena dalam literatur banyak dimunculkan ini kalimat verbal. Kemudian kalimat verbal itu dikatakan identik dengan kalimat fi'liyah. Tidak. Memang verbal itu fi'liyah, verb itu kata kerja atau fi'liyah itu kan kata kerja. Tetapi kalimat verbal itu tidak sama dengan kalimat fi'liyah dalam bahasa Arab. Kalimat fi'liyah itu kalimat yang awalnya itu fi'il seperti ini. Sedang mengajar Ali. Kalimat ismiyah adalah kalimat yang awalnya itu bukan kata kerja seperti ini. Ali. Jadi perlu dicatat bahwa kalimat verbal itu tidak sama sebetulnya dengan kalimat fi'liyah. Kalimat fi'liyah. Nah, kalau begitu sedang mengajar Ali itu kalimat apa? Ini nggak ada ini dalam bahasa Indonesia. Ya, sedang mengajar Ali nggak ada. Yang ada itu Ali sedang mengajar, ya. Ali sedang mengajar. Oke, itu satu poin yang perlu diperhatikan. Jadi tema edisi 270 ini transformasi atau perubahan kalimat fi'liyah akan dari positif ke negatif. Jadi kalimat fi'liyah adalah kalimat yang strukturnya itu ya kata kerja plus subjek, ya, atau fi'il plus fa'il, ya. Fi'il plus fa'il. Sekarang kalimat semacam itu kita ubah dari positif ke negatif. Kalimat positif itu kalimat yang menyatakan iya, yes, ya. Ali seorang guru. Ini artinya ini Ali positif seorang guru. Ali sedang mengajar itu bermakna Ali positif sedang mengajar. Ini semuanya kalimat positif. Nah, oleh karena itu Ali seorang guru, Ali sedang mengajar itu dinamakan kalimat positif. Nah, kemudian kalau negatif dimunculkan partikel negatif. Partikel negatif dalam bahasa Indonesia itu tidak atau bukan, ya. Ali bukan seorang guru. Jadi Ali negatif seorang guru itu kalimat negatif. Ali sedang mengajar itu positif. Ali bukan sedang mengajar, tidak sedang mengajar, itu kalimat negatif. Jadi kalimat negatif adalah kalimat menidakkan atau kalimat menyangkal kalimat positif. Jadi di situ ada partikel menidakkan atau partikel negatif tidak atau bukan, ya. Tidak atau bukan. Jadi partikel negatif dalam bahasa Arab itu macam-macam. Ada la itu artinya tidak. Ada laisa itu mengandung makna tidak atau bukan. Ada lam tidak. Lan juga tidak, kan? Nah, insya Allah akan kita pelajari pada edisi-edisi berikutnya. Nah, edisi 270 itu fokus pada kalimat fi'liyah negatif. Kalimat fi'liyah negatif itu kalimat yang merupakan ubahan dari kalimat fi'liyah positif. Kalimat fi'liyah positif, kalimat yang menyatakan iya, diubah ke kalimat fi'liyah negatif, itu kalimat fi'liyah yang menyatakan tidak. Ya. Nah. Oke, poin 1, kalimat fi'liyah akan, ini kalimat fi'liyah akan. Jadi kalimat fi'liyah, kalimat yang awalnya kata kerja itu macam-macam. Ada yang akan, ada yang tiap hari, ada yang sedang, kan begitu kan? Nah, edisi ini fokus pada kalimat fi'liyah akan. Ini kalau dalam bahasa Inggris ini simple future tense. Future akan, ya. Future tense. Kalimat
yang menyatakan suatu peristiwa terjadi pada waktu yang akan datang. Kalimat yang menyatakan bahwa suatu perbuatan terjadi pada waktu yang akan datang. Poin 1, kalimat fi'liyah akan yang subjeknya bukan kata ganti, mengacu pada pola. Ini pola kalimat fi'liyah akan dalam bahasa ini, dalam bahasa Arab. Kemudian kalimat positif ya, di depan itu ada sa atau saufa. Sa atau saufa ini partikel yang artinya akan. Kemudian diikuti oleh fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari itu kata kerja mudhari ya, yang sudah kita pelajari ini. Kata kerja mudhari ini. Kata kerja mudhari ini itu sebelumnya kita beri simbol V ya. Ya, V itu kata kerja, baik mudhari maupun lampau. Kemudian fi'il mudhari itu ini marfu ya. Jadi dalam pola ini fi'il mudhari marfu. Oleh karena fi'il mudhari berdasarkan apa yang sudah kita pelajari, ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majzum. Jadi fi'il mudhari itu punya i'rab. Jadi harakat huruf akhirnya berubah-ubah ya. Perubahannya itu ada 3, marfu, mansub, majzum. Kalau isim, kalau kata benda atau kata sifat, kata sifat yang huruf akhirnya berubah-ubah, bentuk perubahannya itu 3, marfu, mansub, dan majrur. Majrur. Kalau kata kerja mudhari, i'rabnya itu atau bentuk perubahannya itu marfu, mansub, majrur itu diganti dengan majzum. Itu sudah kita pelajari. Jadi kalau kita hendak membentuk kalimat fi'liyah akan, gunakanlah pola ini. Gunakan rumus ini. Di depan ada sa atau saufa, kemudian diikuti oleh fi'il mudhari marfu, ya, kemudian diikuti oleh subjek atau fa'il. Fa'ilnya jelas marfu. Jadi fa'il marfu, fi'il mudhari juga marfu. Kemudian gunakan fi'il mudhari untuk huwa jika subjeknya itu laki-laki, maskulin. Gunakan fi'il mudhari untuk hiya jika subjeknya itu feminin, ya, feminin. Di samping kiri itu saya sertakan tasrif fi'il mudhari, perubahan bentuk fi'il mudhari, ya, tasrif fi'il mudhari berdasarkan kata ganti, mulai dari huwa di atas sampai dengan nahnu di bawah. Ini sudah kita pelajari ini. Sudah kita pelajari tasrif ini, tasrif fi'il mudhari ini pada edisi sebelumnya waktu kita membahas fi'il mudhari. Jadi pada edisi sebelumnya dijelaskan bahwa fi'il mudhari itu mengandung 2 makna. Makna sedang dan makna akan, ya, makna akan. Jadi oleh karena ini kalimat akan dan kata kerja yang digunakan itu mudhari, maka mudhari dalam pola ini mengandung makna akan, ya. Misalnya kalimat fi'liyah. Jadi kita tidak menggunakan istilah kalimat verbal, ya. Oleh karena verbal itu tidak identik dengan fi'liyah, ya. Ini verbal dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab ini ismiyah. Oleh karena dia berstruktur subjek predikat. Muhammad akan bepergian ke Mesir hari ini. Jadi kalimat fi'liyah itu, dalam kalimat fi'liyah itu pasti ada kata kerja. Dan kata kerja itu posisinya di depan. Di depan. Oleh karena strukturnya kata kerja dulu baru subjek, ya. Kalau ini partikel yang melekat pada kata kerja. Muhammad akan bepergian ke Mesir hari ini, ya, hari ini. Itu kalimat fi'liyah, akan, ya, kalimat fi'liyah akan. Jadi peristiwa bepergian itu akan terjadi hari ini, ya. Jadi akan terjadi hari ini. Jadi tidak sedang terjadi, tapi akan terjadi hari ini.
Nah, untuk itu kita menggunakan rumus ini. Mula-mula kita tulis sa. Sa ini artinya akan, ya. Sa. Baru kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari. Kata kerja mudhari untuk bepergian itu yusafiru. 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 Fil madhinya safara. Yusafiru. Nah, tadi dikatakan apabila subjeknya itu laki-laki, gunakan fi'il mudhari untuk laki-laki. Fi'il mudhari untuk laki-laki itu berawalan ya, yusafiru. Kalau untuk perempuan berawalan ta, ya, ta, tusafiru. Jadi kalimatnya sayusafiru Muhammadun ila Misra al-yauma. Muhammad akan, sanya itu akan, bepergian ke Mesir hari ini. Sayusafiru Muhammadun ila Misra al-yauma. Kemudian apabila subjeknya kita ubah dari laki-laki ke perempuan. Kalau di sini Muhammad, ini Maryam akan bepergian ke Mesir hari ini, maka kita menggunakan fi'il mudhari untuk dia laki-laki, untuk dia perempuan. Fi'il mudhari untuk dia perempuan itu sama dengan fi'il mudhari untuk dia laki-laki. Nah, hanya beda awalannya. Dia laki-laki pakai ya, dia perempuan pakai ta. Nah, itulah konsep yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi satu safiru Maryamu ila Misra al-yaum. Maryam akan pergi ke Mesir hari ini, akan bepergian. Kalau Muhammad sayu safiru. Untuk itu mari kita lihat tasrif mudhari. Di situ fi'il mudhari yang kita pilih itu yansuru. Ingat, fi'il mudhari itu berawalan ya atau ta atau a atau na, ya. Jadi yansuru dia sedang atau akan menolong, ya. Yansurani untuk huma, mereka dua orang laki-laki sedang atau akan menolong. Yansuruna untuk hum, mereka perempuan sedang atau akan menolong. Untuk hiya ya awalan itu berubah menjadi ta. Tansuru, dia perempuan sedang atau akan menolong. Tansurani, mereka dua orang perempuan sedang atau akan menolong. Kemudian mereka jamak perempuan itu awalnya berubah lagi dari ta menjadi iya, ya, yansurna. Kemudian anta awalannya ta, tansuru, tansurani, tansuruna. Kemudian untuk anti tansurina, tansurani, tansurna. Untuk saya ansuru, ansuru. Jadi kita harus hafal tasrif ini, ya. Nah, ini kesempatan untuk menghafal ulang tasrif fi'il mudhari, ya. Seharusnya tasrif fi'il mudhari itu sudah hafal, atau paling tidak sebagian sudah hafal, atau paling tidak kita sudah punya gambaran tentang tasrif mudhari. Pada edisi 270 ini gambaran kita tentang tasrif fi'il mudhari itu dipertajam, sehingga diharapkan kita semakin mampu mentasrif fi'il mudhari, ya. Jadi kita lihat fi'il mudhari untuk hiya itu berawalan ta, ya. Ta ini tansuru. Untuk huwa berawalan ya, yansuru. Kalau kata kerjanya menolong. Kalau kata kerjanya bepergian itu yusafiru. Untuk dia laki-laki, untuk dia perempuan tusafiru. Jadi kalau kita diminta mentasrif kata kerja yusafiru artinya bepergian, maka tasrifnya menjadi yusafiru untuk huwa, yusafirani, yusafiruna. Kemudian tusafiru, tusafirani, yusafirna. Untuk anta, tusafiru, tusafirani, tusafiruna. Tusafirina, tusafirani,
tusafirna. Usafiru, nah ini kalau saya sedang bepergian atau akan bepergian, usafiru. Kalau kami nusafiru. Kata kerja mudhari yang kita pelajari pada edisi sebelumnya adalah kata kerja mudhari yang terdiri dari tiga huruf seperti nasara, mudhari'nya yang suruh, dan di situ tidak ada huruf tambahan. Fi'il semacam itu dinamakan fi'il thulathiyun. Jadi dia berbasis tiga huruf, kemudian di situ tidak ada huruf tambahan, mujarradun, ya. Usafiru ini dia berbasis tiga huruf, sin, fara, tapi di situ ada huruf tambahan alif, ya, yusafiru ini secara teoritis belum kita pelajari. Insya Allah nanti akan kita pelajari itu, ya. Yusafiru. Jadi kalau kalimat fi'liyah akan itu kita ubah ke dalam bentuk negatif, maka kita gunakan pola ini. Saufala fi'il mudhari kemudian diikuti oleh fa'il. Ya, jadi sa itu kita ganti dengan saufala. Kalau sa itu akan, kalau tidak akan saufala. Ya, di sini tidak pernah digunakan sa. Salah itu nggak ada, ya. Saufala. Kemudian fi'il mudhari marfu, kemudian fa'ilnya juga marfu. Contoh, Muhammad tidak akan bepergian ke Mesir hari ini. Ya, tinggal ganti sa dengan saufala. Ya, sa itu akan, kalau tidak akan saufala. Ceteris paribus, yang lain tetap. Yusafiru Muhammadun ila Misr al-yawma. Jadi saufala yusafiru Muhammadun ila Misra al-yawma. Kalau Maryam tidak akan bepergian ke Mesir hari ini, saufala tusafiru. Kalau akan, satusafiru atau saufa tusafiru. Tapi kalau tidak akan, saufala. Kita hanya menggunakan saufa untuk negatif. Saufa la tusafiru Maryamu ila Misra al-yawma. Oke. Sekarang mari kita kerjakan 8 latihan berikut. Zainab tidak akan menghadiri pertemuan itu. Ini kalimat ini dinamakan kalimat fi'liyah akan. Ya, kalimat fi'liyah akan. Awalnya itu kata kerja menghadiri, kemudian dia menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Jadi kalimat ini itu kita bentuk dalam kalimat fi'liyah akan, ya. Tidak akan itu saufalah, ya, apapun kondisinya tidak akan itu saufala. Tulis saufala. Saufala, tidak akan. Setelah ini baru kata kerja. Menghadiri itu mudhari'nya yahduru. Ya, subjeknya apa? Subjeknya perempuan, Zainab. Kalau subjeknya perempuan, kita gunakan fi'il mudhari untuk hiya. Untuk hiya awalannya ta, kan? Lihat itu, ya, tansuru untuk hiya. Ini untuk hiya tansuru. Jadi kita gunakan awalan ta. Tahduru. Ya, saufa la tahduru. Saufa la tahduru. Saufa la tahduru ini sebelum kita beri notasi V, ya, kata kerja. Dalam hal ini mudhari marfu dengan dhammah. Baru subjeknya itu Zainab. Saufa la tahduru Zainabu. Subjeknya juga harus marfu, Zainabu. Jadi kata kerjanya marfu, tahduru, subjeknya juga marfu, Zainabu. Saufa la tahduru Zainabu.
Menghadiri apa? Menghadiri pertemuan itu. Pertemuan itu objek. Pertemuan itu ijtima. Itu alif lam. Alij tima Kenapa a? Oleh karena dia maf'ulun bih, objek. Objek itu harus mansub. Jadi Zainab tidak akan menghadiri pertemuan itu. Bahasa Arabnya saufa la tahduru Zainabu al-ijtima'ah. Ya, al-ijtima'ah. Ya, saufa la tahduru Zainabul ijtima'ah. Zainabul ijtima'ah. Oke. Nomor 2. Harun laki-laki ya. Harun laki-laki tidak akan bermain bola di lapangan dengan kita. Jadi saufala selalu, saufala ya, saufala bermain itu akar katanya la'iba. Fi'lun madinnya itu la'iba. La'iba mudhari'nya yal'abu. Dia mengacu pada varian A. Jadi huruf kedua mudhari' itu berharakat ini. Sudah kita pelajari kan? Oleh karena oleh karena apa? Oleh karena huruf kedua madin, huruf kedua akar kata itu kasrah. Kalau ini kasrah, maka ini A. Jadi yal'abu. Saufala yal'abu. Mengapa bukan tal'abu? Oleh karena subjeknya laki-laki Harun. Saufala yal'abu. Saufala yal'abu. Ya, saufala yal'abu. Siapa yang tidak akan bermain itu? Harun. Jadi Harun, saya tulis di sini ya. Harun itu ghairu munsharif, tidak bertanwin. Harunu, dia marfu. Ini pun marfu. Sawfa la yal'abu Harunu. Bermain apa? Bermain bola, bola kaki ya, sepak bola. Sepak bola terdiri dari dua kata, kurah dan kurah ya. Kurah ini sudah berulang kali kita ini kan, kurah dan qadam ya, dalam rangkaian idhafiyun. Jadi kurata, kenapa kurata? Oleh karena dia objek ya. Ini kata beda satu, harakat huruf akhirnya terbuka, bisa kuratu, bisa kurata, bisa kurati. Kita pilih mansub kurata oleh karena dia berperan sebagai objek. Ini maf'ulun bih, qadami. Jadi saufa la yal'abu Harunu kuratal qadami. Di lapangan fil mal'ab, tempat bermain itu mal'ab. Kalau bermain itu la'iba yal'abu, tempat bermain mal'ab. Fil mal'ab, fil mal'abi, ma'ana, dengan kita. Dengan itu ma'a, kita itu ma'ana. Jadi sawfa la yal'abu Harunu kuratal qadami ma'ana. Oke, berikutnya. Maryam tidak akan pulang dari sekolah sebelum zuhur. Ya. Maryam tidak akan pulang dari sekolah sebelum zuhur. Jadi saufala. Jadi selalu kalimat fi'liyah negatif itu saufala. Nih. Saufa la. Saufala, pulang itu raja'a yarji'u. Ya, sudah kita pelajari itu semua, sudah dimunculkan dalam edisi-edisi sebelumnya. Saufala, oleh karena subjeknya perempuan, kita gunakan tarji'u. Saufala tarji'u. Saufala tarji'u. Maryamu
Maryamu. Dari sekolah, minal madrasati, minal madrasati, sebelum zuhur, qabla zuhri. Qabla zuhri. Qabla ini qabla zuhri. Qabla zuhri. Ya, qabla zuhri, ya. Ini zaraf, dia berakhir dengan single fathah, kemudian setelahnya itu majrur, ya. Jadi saufa la tarji'u Maryamu minal madrasati qabla zuhri. Yusuf tidak akan belajar di Britania. Yusuf saufa la, perhatikan ini, saufa la, selalu saufa la. Belajar itu darasa yadrusu, dia mengacu pada varian u, ya. Saufa la, oleh karena subjeknya itu laki-laki, yadrusu. Saufa la yadrusu. Marfu. Siapa yang tidak akan belajar itu? Yusuf. Yusuf juga ghairu munsharif, ya. Yusufu, bukan Yusufun, ya. Di Britania, fi Britania, fi Britania. Jadi Britania itu terdiri dari Inggris, Wales, Scotland, dan Irlandia Utara, Northern Ireland, ya. Fi Britania. Jadi saufa la yadrusu Yusufu fi Britania. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Joseph, jadi bahasa Inggris itu subjek duluan, ya. Kalimat ini kalimat verbal selalu subjek, sama dengan bahasa Indonesia. Joseph will not study in Britain, ya. Joseph will not study in Britain. Kalau ini saufa la tarji'u Maryamu, Maryam will not. Jadi kalau kalimat fi'liyah akan itu dalam bahasa Inggris itu will not atau shall not. Mary atau Maryam will not return from school qabla zuhri before noon, ya, before noon. Kalau ini saufa la yal'abu Harun kuratal qadam fil mal'ab ma'ana. Jadi Harun will not play a football fil mal'ab in the playground bermain with us. Kalau ini saufa la tahduru Zainabu al-ijtima'ah, Zainab will not attend the meeting, ya, will attend the meeting. Jadi bagi yang terbiasa dengan bahasa Inggris perlu dicatat bahwa kalimat fi'liyah akan itu identik dengan simple future tense, ya, dalam bahasa Inggris. Anak-anak itu tidak akan mengunjungi kita. Mengunjungi itu zara. Ini berbasis 3 huruf, tapi huruf tengahnya itu huruf ilat, ya. Kalau huruf tengahnya huruf ilat, jadi dia diganti dengan alif. Itu akan kita pelajari insyaallah nanti, ya, yang begitu itu. Jadi itu wilayah morfologi atau wilayah sorab itu belum banyak kita ini. Insyaallah kita akan munculkan nanti dalam edisi-edisi. Jadi anak-anak itu tidak akan saufala mengunjungi zara yazuru. Ini laki-laki yazuru. Saufa la yazuru. Ya, nomor 5.
anak-anak laki-laki itu, ini subjeknya, ini maskulin, laki-laki. Oleh karena itu kita menggunakan fi'il mudhari untuk huwa. Jadi awalannya itu ya. Mengunjungi mengunjungi itu zara yazuru. Zara fi'lun madin, dia laki-laki telah mengunjungi, fi'il mudhari'nya yazuru. Ya, saufala kita gunakan yazuru untuk dia laki-laki. Jadi awalannya itu ya. Saufala yazuru. Saufala yazuru. Subjeknya anak laki-laki itu al-auladu. Al-auladu marfu. Ini juga marfu. Sawfa la yazurul auladu, mengunjungi kita. Mengunjungi kita. Jadi kita itu objek ya. Objek ini dirangkai dengan kata kerja. Jadi sawfa la yazuruna. Kita itu na. Na itu tidak boleh diletakkan terisolasi di sini. Sawfa la yazurul auladuna, tidak boleh. Dia disambungkan dengan kata kerja yazuruna. Ini objek. Ya, ini objek, ini verb. Sawfa la yazurunal auladu. Anak laki-laki itu tidak akan mengunjungi kita. Sarah tidak akan mempelajari. Mempelajari itu darasa yadrusu. Jadi tidak akan saufala ini ya. Saufala, subjeknya perempuan, Sarah. Jadi kita gunakan tadrusu, bukan yadrusu. Saufala tadrusu Saratu ghairu munsharif ya. Sawfa la tadrusu Saratu. Bahasa Prancis itu al-Faransiyah. Siyatu. Jadi kalau bahasa Arab itu al-Arabiyyah tuh. Kalau bahasa Inggris itu al-Ingliziyah tuh, ya. Kalau bahasa Prancis al-Faransiyah tuh. Jadi ini sebetulnya al-lughah. Ini objek ya. Objek itu harus mansub. Sawfa la tadrusu Sarah al-Faransiyata. Di Prancis fi Faransa. Ini nama negaranya, Faransa. Jadi Faransiyun itu KSK, kata sifat kebangsaan. Lihat edisi mengenai itu, kemudian dia juga digunakan untuk bahasa. Bahasa itu tambahkan tamar mutah. Al-Faransiyata fi Faransa. Ya, fi Faransa. Oke, nomor 7, Aisyah tidak akan saufala tidak akan apa? Memberitahu itu a'lama yu'limu. Mudhari'nya ini yu'limu. Oleh karena Aisyah itu perempuan, jadi tu'limu. Saufala tu'limu. Siapa subjeknya? Aisyah tuh. Aisyatu. Marfu oleh karena subjek. Ini kita gunakan fi'il mudhari marfu. Sawfa la tu'limu Aisyata. Memberitahu siapa? Memberitahu kita, sama dengan ini. Sama dengan mengunjungi kita, ya zuruna. Jadi tu'limuna, kita itu objek ya. Objek itu mansub bersambung dengan kata kerja. Ini objek.
Saufa la tu'limuna Aisyatu, bahwa itu anna itu bahwa kan? Dia di Aisyah annaha ya sakit maridatun. Oleh karena yang sakit itu Aisyah. Maridatun. Nah, jadi kita di sini menggunakan anna. Ya, anna. Jadi kalimatnya menjadi saufa la tu'limuna Aisyatu. Aisyah tidak akan memberitahu kita bahwa dia sakit, annaha maridatun. Nomor 8, Yakub tidak akan saufa la. Kata kerjanya itu zahaba, mudhari'nya yadhhabu. Ya, ini subjeknya itu laki-laki, kita gunakan yadhhabu. Awalan ya. Kalau perempuan awalan ta. Saufa la yadhhabu. Ya, yadhhabu ininya Yaqubu ghairu munsharif lagi. Saufa la yadhhabu Yaqubu. Ya, dengan kita ma'ana. Jadi saufa la yadhhabu Yaqubu ma'ana. Ini perlu diperhatikan nomor 7 dan nomor 5 ya. Nah, di sini kita menemukan objek kata ganti. Oleh karena itu objek itu harus disambungkan dengan kata kerja. Jadi dia dikatakan kata ganti mansub bersambung. Yazuruna, kalau ini tu'limuna. Ya, tu'limuna. Oke, kita ulang sekali lagi. Tidak akan itu saufala ya. Kalau akan itu bisa saufa, bisa sa. Tapi kalau tidak akan itu saufala, tidak boleh salah, tidak boleh ya. Saufala. Kemudian saufala yadhhabu Yaqubu ma'ana. Yaqub terjemahannya mulai dari subjek. Yaqub tidak akan pergi dengan kita. Ya, saufa la tu'limuna Aisyatu annaha maridah. Aisyah tidak akan memberitahu kita, tu'limuna, memberitahu kita bahwa dia sakit, annaha maridah. Saufa la tadrusu Sarah tidak akan mempelajari al-Faransiyah bahasa Perancis di Faransa, di Prancis. Kemudian saufa la yazuruna al-auladu. Jadi anak-anak laki-laki itu tidak akan saufa la mengunjungi, saufa la yazuruna. Kenapa ya? Oleh karena ini laki-laki. Kalau perempuan al-banatu ini tazuruna. Ya, beda subjek laki-laki dengan subjek perempuan. Kalau subjek laki-laki, fi'il mudhari'nya berawalan ya, kalau perempuan berawalan ta. Di sini kita hanya dituntut untuk mempelajari dua macam fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' untuk dia berawalan ya apabila subjeknya laki-laki. Fi'il mudhari yang berawalan ta untuk hiya berawalan ta apabila subjeknya perempuan. Saufa la yadrusu Yusufu fi Britania. Yusuf tidak akan belajar di Britania. Saufa la tarji'u, ini ta ini. Oleh karena subjeknya perempuan ya. Saufa la tarji'u Maryamu. Maryam tidak akan pulang minal madrasah, dari sekolah, qabla zuhri, sebelum zuhur. Kemudian berikutnya saufa la yal'abu Harun
tidak akan bermain kuratul qadam, bola kaki atau sepak bola, fil bal'ab, di lapangan, on the playground, mana with us, ya. Kemudian Zainab tidak akan menghadiri pertemuan itu. Sawfa la tahduru Zainab tidak akan menghadiri pertemuan itu. Saya kira cukup sekian. Pelajari ini ya, pelajari ini agar kemampuan kita membentuk kalimat fi'liyah menjadi semakin bagus. Cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.